Perilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram. Dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah. Dan Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi, yaitu riswah, suap, sarakah, pencurian, al-ghasisi, penipuan, dan khianat, pengkhianatan. Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap riswah, dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap. Akan tetapi menurut fuqaha bagi pelaku suap menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Yang kedua, korupsi dalam dimensi pencurian, sarakah, yang berarti mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi sarakah adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan, gulul, dan ahdul amwal bil batil. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 188. Artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui Al-Baqarah 188. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, karena sesungguhnya gulul korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Sedangkan dalam hadis lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah melaknat penyuap, penerima suap dalam proses hukum. Tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudarat, bahaya, bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan gulul korupsi tidak luput dari keburukan dan mudarat tersebut. Penyuapan, bribery, mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trickery or swindle. Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Favoritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Di antara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Yaitu berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan, penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri, penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana, penyalahgunaan wewenang,
intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya, menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak, tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu, penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi, menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul, menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu, menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah, manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang, menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan, menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan, menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya, berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap, perkoncoan, menutupi kejahatan, memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos, menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kolusion. Kolusi adalah satu dari tiga praktik nakal yang hampir terjadi atau setidaknya pernah terjadi di seluruh negara di dunia. Dua praktik lainnya yakni korupsi dan nepotisme. Ketiganya lantas umum dikenal dengan sebutan KKN. Pada lingkup studi ekonomi, istilah kolusi merujuk pada suatu aktivitas atau perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh dua pihak terkait yang sudah sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Misalnya memainkan harga pasar. Kasus kolusi yang demikian lumrah dilakukan oleh setidaknya dua perusahaan besar yang berkeinginan untuk meraih keuntungan bersama oligopoli. Praktik yang sama juga berlaku untuk kasus individual, di mana telah terjadi kesepakatan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya pemberian hadiah, gratifikasi oleh seorang pengusaha kepada oknum pejabat agar mendapatkan izin proyek. Praktik kolusi ini seperti ini marak sekali terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penangkapan sejumlah oknum pejabat dan pengusaha terkait kasus ini. Gratifikasi, yakni pemberian hadiah, baik berupa uang tunai maupun barang dari pengusaha kepada oknum pejabat, baik di tingkat daerah maupun nasional, anggota parlemen atau eksekutif, dengan tujuan oknum pejabat tersebut memuluskan jalan perusahaan yang dipimpin oleh pengusaha tersebut berhasil memenangkan tender suatu proyek pemerintah. Kerjasama ini terkadang juga berlanjut ke proyek-proyek selanjutnya. Perantara, broker, kolusi jenis ini umumnya berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa, di mana proses tersebut yang selayaknya dapat dilakukan dengan mekanisme government to government atau government to producer, harus terlebih dahulu melewati seorang perantara yang hendak mengambil keuntungan. Perantara atau broker ini pun biasanya terdiri dari oknum-oknum yang memiliki jabatan atau wewenang tertentu di lembaga pemerintahan atau perusahaan yang terlibat. Kolusi adalah bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan meraup keuntungan. Tindakan ini tentu saja tidak dibenarkan dan sudah masuk ke dalam kategori tindak pidana sehingga siapa saja yang tertangkap tangan melakukannya harus diproses secara hukum.
Praktik mengistimewakan orang tertentu, yang didasarkan pada preferensi pribadi. Ikatan darah dan hubungan kekeluargaan masih kental hingga kini. Ada beberapa partai politik yang dibentuk berdasarkan pada ikatan kekeluargaan seperti misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Praktik nepotisme juga berlangsung di pemerintahan lokal, seperti misalnya di Banten dan Sulawesi Selatan. Para pemimpin daerah di sana menjalankan kekuasaannya dengan mengistimewakan keluarga dekatnya dalam pemerintahan. Ketika pemimpin daerah dengan keluarga dan handai tolan di administrasi sudah tidak lagi berkuasa, pengaruh dan warisan politik mereka akan tetap kuat. Ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme ada di setiap level pemerintahan di Indonesia. Rasulullah SAW pernah dituduh berlaku nepotisme. Dalam hari Bukhari, dikisahkan bahwa ada beberapa pemuda dari kalangan Ansar yang menyindir Rasulullah SAW. Saat itu, Nabi sedang memberikan bagian kepada orang Quraisy berupa 100 unta sebagai bagian dari ganimah, harta rampasan perang usai melawan suku Hawazin. Orang Ansar itu mengatakan, semoga Allah SWT mengampuni Rasulullah SAW karena beliau memberikan bagian kepada orang Quraisy dan meninggalkan kita. Padahal, pedang-pedang kitalah yang menumpahkan darah-darah mereka. Mendengar perkataan tersebut, sahabat Anas bin Malik lantas mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi pun mengutus seseorang kepada kaum Ansar untuk mengadakan satu pertemuan di kemah yang sudah dijaga sehingga tak ada orang lain mendengar pertemuan itu. Di sana, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku memberi bagian kepada orang-orang yang masa hidup mereka masih dekat dengan kekafiran. Apakah kalian rida orang-orang itu pulang dengan membawa harta? Sebaliknya kalian kembali ke tempat tinggal kalian dengan membawa Rasulullah SAW. Demi Allah, sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih baik dari apa yang mereka bawa. Kaum Ansar berkata, kami rida wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda lagi, sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang sangat berat. Untuk itu, bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasul SAW di Telaga Al-Haudal. Rasulullah juga sempat menunjukkan sikap penolakannya terhadap praktik nepotisme ketika seorang perempuan bangsawan ditangkap karena mencuri. Saat itu, kaum Quraisy kebingungan saat wanita bangsawan dari kalangannya ketahuan mencuri. Mereka pun meminta Usamah bin Zaid, sebagai pemuda yang disayangi Rasulullah, untuk meminta keringanan hukuman potong tangan yang divonis untuk perempuan tersebut. Nabi pun berkhutbah usai berbicara dengan Usamah. Amma badu, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang terpandang terhormat dari mereka mencuri, maka hukuman atasnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadits riwayat Muslim. Selain secara tersirat, Rasulullah pun secara tersurat melarang praktik nepotisme. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagai berikut, barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman.